Di satu kota besar, dua anak miskin tinggal di lingkungan itu, Kai dan Gerda, yang saling mencintai seperti kakak dan adik. Orang tua mereka mengizinkan mereka untuk mengunjungi satu sama lain di atap dan duduk di bangku di bawah mawar. Di musim panas, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka di sini, menciptakan permainan yang berbeda, dan di musim dingin mereka senang duduk di dekat perapian yang hangat dan mendengarkan kisah-kisah menakjubkan yang sering diceritakan nenek mereka kepada mereka. Suatu ketika anak-anak melihat buku bergambar, Kai merasakan sesuatu menusuk mata dan hatinya. Ini adalah pecahan cermin dari Nyonya yang berkuasa, Ratu Salju. Sejak itu, perilaku bocah lelaki itu berubah secara dramatis. Dia menjadi pemarah, kasar, dan kejam. Suatu hari, Kai pergi toboggan dan tidak pernah kembali. Ketika Gerda mengetahui tentang hilangnya Kai, dia menangis lama sekali. Tapi dia yakin Kai masih hidup, jadi dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Untuk waktu yang lama Gerda berjalan melewati hutan, melewati ladang, dan kemudian dia menemukan sebuah rumah yang indah, terkubur dalam bunga. Nyonya rumah keluar padanya itu adalah penyihir tua dengan topi jerami besar. Wanita tua itu sangat menyukai Gerda, dan karena itu dia memikat gadis malang itu dan meninggalkannya bersamanya selamanya. Gerda lupa tentang tujuan perjalanannya, dan menghabiskan banyak waktu bermain di taman indah dari Nyonya rumah yang ramah. Suatu kali dia secara tidak sengaja melihat mawar, dan mengingat Kai, dan segera bangun dari sihir, pergi ke jalan. Dalam perjalanan, Gerda bertemu seekor gagak pintar yang besar. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia mengenal seorang putri yang akan menikah, dan tunangannya sangat mirip dengan Kai. Burung gagak setuju untuk membawa Gerda kepadanya. Begitu sampai di istana, Gerda berhasil melihat calon pangeran. Sayangnya, itu bukan Kai. Sang putri, setelah mendengar kisah sedih gadis itu, memberinya kereta emas dengan kusir dan pelayan, serta sepatu, sarung tangan dan gaun yang indah. Dan Gerda berangkat. Di hutan yang gelap, kereta yang berkilauan segera menarik perhatian para perampok, yang segera menyerangnya. Perampok itu menahan Gerda. Dia membawa Gerda ke kastil perampok untuk memamerkan kebun binatangnya, yang berisi merpati hutan dan rusa kutub dari Lapland. Mendengar cerita tentang penangkarannya, perampok merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi dengan rusa kutub untuk mencari Kai. Rusa kutub membawa gadis itu ke wanita tua Lapland, yang menghangatkan dan memberi makan gadis yang kelelahan itu. Dia menulis beberapa patah kata pada cat kering kepada temannya Finn, yang tinggal di dekat istana Ratu Salju, meminta untuk membantu gadis itu. Dia menjelaskan kepada Gerda bahwa alasan perilaku buruk Kai adalah pecahan cermin yang mengenai hati dan matanya, dan dia tidak akan pernah sama jika es tidak meleleh oleh kekuatan hati yang penuh kasih dan hangat. Gerda pergi ke istana Ratu Salju sendirian, tidak ada yang berani mendekati rumah Nyonya yang berkuasa. Dia sangat dingin dan ketakutan. Menemukan dirinya di kastil, Gerda terkejut betapa dingin, sunyi dan mati dia. Segera dia melihat Kai, yang membiru sepenuhnya, hampir menghitam karena kedinginan. Anak laki-laki itu duduk di sudut dan mencoba untuk meletakkan kata keabadian dari gumpalan es, karena dalam hal ini dia akan menerima seluruh dunia dan sepasang sepatu roda baru sebagai hadiah dari Ratu Salju. Gerda bergegas menghampiri Kai, memeluknya erat dan menangis. Dengan air matanya yang panas, ia melelehkan serpihan yang menempel di hati bocah itu. Setelah mengangkatnya, Kai juga mulai menangis, dan pecahan kedua mengalir dari matanya bersamaan dengan air mata. Betapa bahagianya mereka melihat satu sama lain. Tapi tidak ada waktu untuk bersukacita. Mereka harus keluar dari istana es sebelum Ratu Salju kembali. Saat Kai dan Gerda akhirnya keluar dari kerajaan Ratu Salju, mereka bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan semua teman yang membantu Gerda dalam pencariannya.
Di rumah, mawar mekar favorit mereka menunggu mereka, dan semua yang terjadi segera dilupakan oleh mereka, seperti mimpi yang berat. Suatu hari, semua hewan di peternakan dibiarkan tanpa makanan. Kemudian seekor ayam betina kecil memutuskan untuk pergi ke ladang dan mencari sesuatu untuk dimakan. Sedih rasanya berjalan sendirian, jadi ayam betina pergi ke sapi dan mengajaknya jalan-jalan bersama. Tetapi sapi itu tidak mau pergi kemana-mana, dan karena itu berkata bahwa dia sangat kepanasan dan dia akan tetap di peternakan. Kemudian ayam pergi ke babi, tetapi dia tidak ingin meninggalkan genangan airnya yang sejuk. Jadi, ayam itu memutuskan untuk meminta bantuan anjing itu, tetapi dia ingin tetap tinggal di kamarnya. Akhirnya ayam pergi ke bebek. Setelah berpikir sejenak, dia juga menolak untuk meninggalkan kolam. Tidak ada yang mau pergi dengan ayam, jadi dia harus mencari makanan sendiri. Jadi, seekor ayam berjalan melintasi ladang dan menemukan beberapa butir gandum. Dengan gembira, dia kembali ke pertanian dan memutuskan untuk menanam benih yang dia temukan. Si ayam mengira bahwa teman-temannya bisa membantunya. Dia menunjukkan biji-bijian kepada sapi dan menawarkan untuk menanamnya bersama. Tapi sapinya masih sangat panas. Kemudian ayam itu naik ke babi, tetapi dia menolak untuk membantu. Jadi, ayam itu beralih ke anjing itu, tapi dia tidak mau meninggalkan biliknya. Ayam terakhir meminta bantuan kepada bebek, tetapi dia memutuskan untuk tetap tinggal di kolam favoritnya. Dan ayam itu harus menanam bijinya sendiri. Minggu-minggu berlalu, hujan mulai turun, dan benih bertunas. Akan ada gunanya menyiangi mereka. Kemudian ayam bertanya kepada teman-temannya siapa yang bisa membantunya. Sapi itu berkata hari ini hujan. Babi tidak mau bergerak. Anjing itu takut kotor, dan bebek itu mengeluh tentang kesehatannya. Dan lagi-lagi ayam itu harus melakukan semuanya sendiri. Ayam kecil merah menyiangi tempat tidur sendirian. Setelah beberapa saat, gandum tumbuh dan tibalah waktunya untuk panen. Kemudian ayam itu mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan gandum bersama. Tapi sapi itu sangat sibuk. Babi tidak mau keluar dari genangan airnya. Anjing itu bersembunyi di biliknya, dan bebek itu sama sekali tidak mendengarkan ayam. Jadi ayam merah kecil itu bekerja sampai malam tiba. Dia memanen gandum, telinga demi telinga. Akhirnya, tibalah waktunya untuk mengubah biji-bijian menjadi tepung. Ayam itu kembali pergi meminta bantuan dari teman-temannya. Kemudian sapi tersebut berkata bahwa sudah waktunya dia memberi susu, dan menolak untuk keluar dari kandang. Babi itu juga tidak mau membantu. Anjing itu berkata bahwa dia tidak tahu cara membuat tepung, dan bebek itu sangat sibuk berenang di kolam. Ayam kecil itu memotong gandumnya sendiri dan mengubahnya menjadi tepung. Akhirnya, saatnya memanggang roti yang enak. Ayam itu meminta bantuan teman-temannya. Tetapi sapi itu tidak punya waktu untuk bekerja. Babi itu terlalu lelah untuk membantu. Anjing itu sedang sibuk, dan bebek itu berkata bahwa dia sama sekali tidak tahu cara memanggang roti. Kali ini ayamnya benar-benar marah. Dia pergi ke dapur, dan dia menguleni adonan dari tepung yang dia giling. Dia memasukkannya ke dalam cetakan sendiri, mengirimkannya ke oven dan menunggu roti dipanggang. Saat aroma makanan yang baru dipanggang menyebar, ayam mengeluarkan roti dari oven. Dia pergi ke taman, duduk di meja dan menelepon teman-temannya. Melihat roti segar, seluruh penghuni peternakan mengerumuni ayam. Mereka semua ingin makan enak. Tetapi ayam itu berkata bahwa dia tidak akan berbagi dengan teman-temannya. Bagaimanapun, dia membuat roti sendiri, dan karena itu hanya dia yang pantas makan. Dan dengan nafsu makan yang besar, ayam itu mulai mematuk rotinya. Tapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa teman-temannya lapar. Kemudian ayam memutuskan untuk berbagi makanan, tetapi hanya jika teman-temannya berjanji untuk terus membantunya dalam segala hal. Sekarang semua hewan merasa malu dengan tingkah laku mereka, karena mereka menyadari bahwa ayam itu benar. Dan mereka berjanji untuk selalu saling membantu dalam segala hal. Ayam merah kecil tahu bahwa teman-temannya sedang belajar pelajaran yang nyata. Dia berbagi roti dengan mereka. Teman-teman makan bersama, kenyang, dan puas. Mereka tinggal di ladang dalam waktu yang lama dan selalu saling membantu.